ini, oh kasihan ya harus daftar dulu, mau kontrol capek gitu kan yang Tapi itu pernah loh kejadian loh di Papua. Waduh. Jujur aja. Hai, kembali lagi sama saya di sini, Kopi Bareng Joe. Jujur aja. Hari ini kita kedatangan tamu pemuda-pemuda yang sangat keren. Milenial, Gen Z yang prestasinya sangat mumpuni. Ada pemain film, ada pemain sinetron, ada influencer. Nah, kita perkenalkan satu-satu siapa aja mereka. Oke, sekarang kita kenalkan nama mereka satu-satu. Abang yang paling ganteng dengan jaket warna-warninya. Silakan. Oke. Udah bisa nih. Boleh dong. Kirain di besok. Santai. Santai ya. Ya, Oke. emang kalau sama milenial dan Gen Z memang kayak gini, banyak senyumnya. Nah, betul. Lanjut. Oke, halo guys, perkenalkan gue Stayer. Gue membintangi salah satu film layar lebar juga, salah satu sinetron juga, dan beberapa syuting lainnya. Lanjut Om. Halo guys, perkenalkan gue Viro, ya gue di sini juga sebagai influencer dan juga sering main sinetron juga sih, dan juga beberapa bintang iklan juga. Iya, bintang iklan, pemain film. Nah, yang itu tuh kayaknya pakai jaket coklat, jangan sampai lolos. Halo guys, kenalin gue Firman. Gue kebetulan pemain sinetron, kebetulan lagi pemain iklan juga, kebetulan lagi nih semuanya nyanyi juga, vokalis kebetulan. Banyak kebetulan ya? Iya, gitulah. Aneh, yang satu malu-malu ngomong dia pemain film, satu influencer, dan satu banyak kebetulan. Oh, gue jadi ini. Kebetulan lagi duduk nih. Iya, Kebetulan di sini. Dan hebatnya, kebetulannya mereka bisa datang dan berkumpul di sini, menyempatkan di sela-sela syuting mereka. Ya, kebetulan. Itu adalah satu kehormatan di Kopi Bareng Joe di podcast ini. Ya, Bang Jo. Terima kasih. Nah, Sabar. Bisa diminum nggak? Bisa. Ini udah lihat sih gue nih. Ya, ngopi. Boleh. Silakan, coba dicicipin dulu. Ini apa? Aren nih? Ini namanya kopi sandaran jiwa, yang rasanya maknyus banget. Silakan diorder ya guys. Kebetulan. Wah, enak nih. Ini rasanya apa nih, luarin ya? Ya. Dikocok dulu dong. Itu kan gulanya di bawah. Biasa kalau ukurannya beda. Kopinya diadukin sama istrinya. Kalau kita diadukin sama barista. Bedanya gitu guys. Ini mungkin satu-satu pertamanya hostnya itu digoda. Oke. Kita anak muda kan dikocokinnya sama barista. Iya. Sendiri bikinnya sama barista-barista cantik. Iya. Itu barista. Oke. Oke. Nggak apa-apa sih. Memang kadang-kadang barista itu kalau menurut kita jujur aja harus yang cantik. Kalau yang ganteng ngapain? Pindah tempat kopi kita. Oke, kita tanya satu-satu. Bro, akhir-akhir ini kesibukan yang dihadapin apa aja? Kalau kesibukan hari ini ya bareng juga sebenarnya kita bertiga nih kayak. Oh, bareng-bareng satu manajemen. Ya, Jadi, kita tuh kayak ada event-eventan gitu di luar kota maupun di dalam kota atau di luar provinsi juga ada. Dalam kota, luar kota, Luar provinsi juga ada. luar provinsi juga ada. Ya. Apa aja tuh kira-kira tuh? Yang bikin kita asik tuh? Pokoknya kita tuh bikin event kayak catwalk gitu ya. Ya. Gitu. Untuk sekarang kita lagi Fashion Week sih, Nah. sama anak-anak kita yang Fashion Week juga, jadi kita Iya. featuring. Iya. Oh, Kita- featuring sama anak-anak fish, Ya, Citayam Citayam Fashion. Fashion. Betul. Bonge dan kawan-kawan. Bonge kawan-kawan. Iya. Kalau gue bukan bongenya ingat. Jelas kurma. Kurma. Saya ingat sama kurma. Bener kan? Tapi bener kan itu kurma? benar. Bagian. Jadi Citayam Fashion Week sekarang kembali digalakkan sama kalian. Iya. Kembali dibikin lebih eksklusif lah ya. Betul. Gitu. Tidak mengganggu pengguna jalan juga. Yes. Iya. Tepatnya kita udah sediakan untuk Ya. fashion Ya, mereka. jadi ada wadahnya, Ada wajahnya yang lebih teratur saat Betul. ini. Keren. Tapi aku tanya, tadi kalian bilang satu manajemen. Nggak etis dong kalau nggak dibilang. Manajemennya apa sih? Jelas dong. Kiki Pro. Ya. Pokoknya
Kiki Pro tuh paling manajemen paling the best dah. Oh, the best Kiki banget. Pro. Iya. Buat sahabat-sahabat Kopi Bareng Jo yang nonton ataupun yang belum nonton dan yang akan nonton, ada Kiki Pro Management Artis. Ya, Gitu. Kebetulan di belakang ini ada Bunda kita. Ada Bunda. Halo, Bunda. Halo Bunda, terima kasih untuk nyempatin anak-anak Bunda yang ganteng-ganteng ini. Padahal lebih keren kalau seandainya ada yang lebih cantik datang ke sini. Kan balance ya Bunda. Next paling. Next, ya, untuk episode berikutnya. Oke. Kita tanya dulu dari Firman. Firman, saat ini kan kita bakal menghadapi katanya akan ada pemilu, ada pilpres lah ya. Harus itu. Harus. Kan bakal kita hadapi nih, kan nggak mungkin Berarti nggak. kan katanya harus. Ya. Apa sih sebagai anak-anak Gen Z? Ini satu-satu ya, nanti pertanyaannya ya, dijawab ya. Ya. Apa sih yang membuat atau yang kamu pikirkan tentang politik itu? Tentang si capresnya atau Politiknya dulu. Politiknya dulu. Kalau Politik ya. politik kan kita udah pada tahu ya, organisasi sebuah kelompok. Sambil diminum bro. Iya. Kan gue ya. Oke. Nggak boleh. Deg-degan ya, Bro. Kok deg-degan ya kita ngomong politik? Tiba-tiba dari ini tiba-tiba jadi politik langsung loh, kenapa gitu loh. Politik kan kita pada tahu semua satu organisasi yang bergerak atau yang berkepentingan untuk satu negara ya. Ya. Dan secara langsung, politik itu berperan untuk nasib kita ke depannya. Betul kan? Betul. Wih, nanti dulu. Ada anak Gen Z yang bilang kayak gini. Gue curiga kayak jangan ini ada contekan. Ya, kebetulan Oke, lanjut. teman-teman ambil hukum. Oh. Kalau kita lagi ngobrol tuh ngobrolnya itu soalnya. Oh, wih, Karena keren. nggak habis ya. Iya. Kayaknya jarang-jarang yang berbobot kayak Tapi gini. jujur di tongkrongan tuh sering loh kita bahas politik-politik. Iya. gitu. Kita sering tukar cerita, kita Tukar sering adu pendapat. argumen, Iya. pendapat. Argumen tentang Argumen. politik. Oke. Seru soalnya. Seru nggak ya. habis ya. Ya, lanjutin dulu nih. Gimana nih tentang pandangan politiknya nih? Menurut gua, jadi anak muda tuh gak usah merem lah untuk tentang politik. Kita harus melek lah. Melek politik. Melek Oke. politik. Bukan cara sistem kerjanya aja yang kita harus tahu. Tapi politik itu juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Apa yang nanti kita inginkan, apa yang nanti kita mau bangsa kita inginkan, kita juga dapat berpartisipasi dalam politik tersebut. Boys, mantap jawabannya. Luar biasa. Silakan dilanjutkan, Bro. Gimana sih tentang politik itu menurut pandangan Bro? Oke, kalau pandangan gue ya politik ya, untuk sekarang ya anak-anak muda tuh justru kayak banyak juga yang nggak peduli sama politik gitu. Nah, Tutup mata tentang ini politik. benar. Ini baru jujur. Jujur aja Bro, di sini nggak apa-apa kok. Nggak ada yang marah, tenang Iya. aja. Ya nggak sobat kopi bareng Bang Jo. Di sini kita ngomong jujur aja. Ya, Apatis jujur- ya? Iya, apatis apatis. terhadap politik. Iya, jujur gue dulu orangnya tuh tutup mata banget sama politik. Kayak gue, aduh, gak peduli deh pemimpin siapa aja deh gitu-gitu. Gue tuh sempet gitu. Jadi, tapi makin lama makin kesini tuh kayak, wah ternyata ini berpengaruh banget ya. Gue ini lama-lama kan udah deket nih sama masa pemilu juga. Gue berarti harus nerusin presiden seperti Jokowi. Politik-politiknya itu harus bagus. Jangan sampai ini udah posisinya bagus. Dan tiba-tiba pemimpin selanjutnya itu kurang bagus, itu bakal hancur banget. Jadi, Oh, peres ya. Misalnya mantan kita udah segini nih. Iya. Mantan pacar kita. jangan sampai kita dapat kualitas Jangan, kualitasnya rendah. Oke. Lebih. Benar, keren, Iya, keren, harus keren. lebih. Jadi Keren. ya gitu lah bro, jangan sampailah kita salah pilih pemimpin juga, supaya kita ke depannya juga lebih baik dan anak muda tuh semakin didukung juga oleh pemimpin yang baru gitu. Setuju banget. Itu sih. Oh, jadi berharap kalau politik itu adalah mendukung generasi muda Bener. untuk lebih eksplor dirinya dan Bener. Oke. Kalau menurut Bro gimana politiknya? Apa ya, udah dibilang semua sih sama mereka sih. Kalau menurut gue sih politik, menurut gue pribadi ya, politik itu seru menurut gue. Politik itu seru. Seru. Serunya di mana? Coba. Serunya kayak gini, gue kan sering nonton tuh yang namanya perdebatan antar politik ya. Politikus, Ya, misalnya ya. berdebat politik, Ya, itu oke. gue suka banget nonton-nonton kayak gitu tuh. Dan menurut gue tuh perdebatan mereka tuh seru. Dari situ juga kita bisa belajar gitu. Bisa belajar tentang kesalahannya si A kayak gini, kesalahannya si B kayak gini memimpin daerah atau memimpin negara ya gitu kan. Jadi
Gitu sih, seru aja sih nontonnya. Jadi ada yang bilang politik itu seru, ada yang ngomong politik itu harus lebih baik dari yang sebelumnya, dan politik itu adalah yang akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu Ya, kan? betul, Kira-kira. betul. Mantap. Nah, kalau karena kita udah ngomong masalah politik, dan tadi sudah saya singgung, masalah bagaimana kita menghadapi tahun politik. Nah, sekarang kita mau ngomong nih. Ini kita minta kata-kata yang jujur. Aduh. Kira-kira Apa ya? deng deng. Kita akan berharap bagaimana kita akan menghadapi calon presiden dan wakil presiden Ya. yang akan terselenggara sebentar lagi. Dan sudah banyak baliho, sudah banyak nama-nama yang muncul. Tapi di sini kita nggak nyebutin merek lah. Iya. Tapi untuk mewakili dari satu frekuensi Gen Z yang kalian wakili. Nah, kira-kira nih dari Bro duluan deh, apa sih harapan? Gimana sih karakteristik presiden harapan yang kalian punya? Kalau menurut gue pribadi, presiden menurut gue tuh harapan gue ya. Ketika suatu saat nanti ya dia bakal jadi presiden ya. Ya. Harapan gue tuh kayak yang penting dia tuh menganggap masyarakatnya itu kayak tuannya sendiri. Masyarakat adalah tuan. Iya, betul. Dan peduli tentang masyarakat, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan aktif banget kan, maupun di sosial media ataupun di dunia nyata lah ibaratnya. Tapi yang namanya zaman sekarang itu pasti perlu dengan sosial media gitu. Nah, dari sosial media juga kan kita bisa mengekspos apapun itu. Nah, makanya menurut gue tuh harapan gue tuh presiden yang kayak peduli banget lah tentang masyarakat Indonesia deh. Nggak cuman dan menjalani tugasnya dengan baik, memimpin negara dengan baik, nggak cuma bacot doang muncul kan, nggak cuma bacot doang yang bilang katanya bakalan bikin ini, mana hasilnya bro? Oke, jadi pemimpin yang baik yang nggak cuma ngomong doang, Ya, tapi betul. actionnya nggak ada, gitu lah ya kira-kira. Terus kira-kira kalau bro nih pindah nih kan bacot nih, jangan bacot, nanti kita tanya lagi ya. Apa nih kira-kira karakter yang paling ideal lah buat pemimpin Indonesia berikutnya? Kalau menurut gua presiden yang bisa menyesuaikan zaman sih. Presiden yang bisa menyesuaikan zaman, Bunglon. Itu menjelaskan warna. Oh salah ya, oke. Yang menyesuaikan zaman. Jadi kayak misalkan sekarang nih zamannya lagi apa? Disupport, didukung, bukan malah diberhentikan dan ditiadakan lagi gitu. Contohnya kira-kira apa yang disupport dan didukung? Contohnya kayak zaman sekarang ya anak-anak muda mungkin game, misal game ini udah masuk ke ajang e-sport. Ya, betul. Olahraga otak. Olahraga otak sama Jadi- jari kali ya? Iya. Jadi banyak anak muda mungkin yang suka main game dan rata-rata tuh belum ada gue ketemu gamers yang kayak bodoh-bodoh banget. Justru mereka mah tuh malah pintar. Mereka di dalam game bisa belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi kan kalau orang zaman dulu tuh ngomongnya, ih game apa sih buruk banget sih gini-gini. Nah, gue tuh butuh presiden yang mendukung anak-anak muda untuk bereksplor lagi tentang dunia-dunia yang baru dengan kreativitas yang baru dan perjuangan yang baru lagi gitu. Jadi ya nggak selamanya tuh yang di zaman dulu buruk tuh di zaman sekarang tuh jadi buruk. Justru malah bagus gitu loh. Oh, jadi menurut bro ini supaya kita itu mendapat pemimpin yang mendukung kreativitas anak muda, baik itu di game yang sekarang ada di e-sport ya namanya ya. Betul. Ya kan Indonesia kan kemarin kan beberapa kali kayaknya ada namanya untuk Juara loh. juara ya Juara kan. loh. Walaupun gua ketinggalan zaman sih. Ya, itu kita harus yang menyesuaikan zaman. Ya, artinya pemimpin yang mampu mendukung kreativitas Anak-anak muda. anak-anak muda. Oke. Gen Z. Gen Z. Kalau bro sendiri gimana? Harapan ya, harapan Bro bukan idealnya. idealnya cepet tanggap, cerdas, yang balik lagi ngomongin itu nggak banyak ngomong ini tapi nggak ada nyampe ke masyarakatnya. Ya, betul. Eh, Itu sih paling utama sih sebenarnya. Itu sih kita kan juga di zaman sekarang ya kebanyakan rata-rata tuh anak muda semua ya di negara kita nih kebanyakan lagi anak muda semua kan. Iya. Balik lagi ke Viro tadi, kita harus
membuat suatu lagi nih, wadah lagi nih, misalnya skateboard atau musisi-musisi jalanan yang Pokoknya mau buat anak-anak muda naik lah ya. lagi genre band yang mati kayak gitu, yang anak-anak ini mau ini ada di fasilitasinya lagi. Oh, di fasilitas lebih banyak fasilitas Lebih umumnya. banyak Iya. fasilitas yang akan Mendukung. si anak-anak muda ini Iya. untuk naik lagi gitu loh. Iya. Oke, keren sih. Tepuk tangan lu dong untuk presiden dia. Gua tanya, jujur aja, dari tadi kalian membuat sudut pandang bagaimana anak muda itu memandang calon presiden ideal mereka. Nah, kalau gua kasih pertanyaan yang seperti ini, seberapa pentingkah isu tentang anti korupsi, isu tentang pelanggaran yang pernah dilakukan atau catatan kelam yang pernah tercatat zaman dulunya. Seberapa penting sih isu-isu yang seperti itu menurut kalian? Atau seperti ini misalnya, seberapa penting track record bahwa presiden itu baik menurut kalian gitu loh. Satu-satu nih. Tadi dari saya, sekarang dari Bro. Track recordnya ya sebisa mungkin tidak ada yang jelek lah ya, dari dia kuliah atau dari dia pendidikannya dari SD, SMP, SMA, dan tercatat jelas dia tuh di mana pendidikannya, di mana semuanya itu dia ngelakuin sendiri gitu loh. Jadi menurut pandangan gua harus yang bener-bener apa ya? Track recordnya tuh bener semua dia itu yang ngelakuin. Pendidikan sih yang paling penting tuh pendidikannya. Background pendidikannya yang benar-benar ya udah dia tuh udah berapa lah, teh manis lah apa gitu yang Artinya punya pendidikan yang baik. dan friendly ke masyarakat sih. Ya. Friendly ke masyarakat, bukan pencitraan loh. Ya benar-benar Ya, turun ke langsung gitu loh. Turun langsung Ke lapangan. asik orangnya gitu. Asik dan gampang berbaur. Gampang berbaur. Oke. Tapi belum dijawab pertanyaanku. Seberapa penting isu anti korupsi dan isu yang korupsi belum jawab ya. Isu korupsi. Kepo nih. Isu korupsi. Coba kalau dibalik dulu pertanyaannya ke Bang Jo. Gue sebenarnya bisa jawab sih. Jadi kalau menurut gue tuh tentang isu-isu begitu tuh nggak bisa dibilang nggak penting juga. Karena itu tuh penting. Ibaratnya lu punya pacar nih, cewek lu selingkuh. Nah, itu tuh penyakit bro. Itu bisa diulang lagi. Jadi tuh harus hati-hati kalau jangan sampai lah kita punya pemimpin yang pernah ya kasus itu lah. Oh gitu. Ya gitu. Jadi kalau ditanyain sama gua kan jadi gue jadi diwawancara. Jadi bintang tamu. Karena gini, gue nggak bisa membawa pola pikir gue masuk ke kalian. Karena kenapa? Kita punya perbedaan pola pikir dan genre. Iya betul. Kan gitu. Seperti tadi e-sport. Lah, gue mainnya masih ya ada beberapa game lah yang nggak susah amat. Nembol. Ya kan pakai skill kan emang skill zaman dulu. Iya, betul. Iya. Biar Tapi coba bro, gimana bro kalau menurut bro lah tentang isu bagaimana tentang kan sekarang banyak yang ngomong wah kita butuh pemimpin yang anti korupsi. Betul. Tidak ada catatan Betul. kayak mantan. Iya. Lama-lama kok presiden disamain jadi mantan mereka. Kalau ada mantan yang pernah ketahuan selingkuh, jangan dipilih lagi. Iya, itu penyakit. Ibarat itu mengibaratkan aja gitu. Ibaratnya, gimana bro? menurut gue nih Iya, nggak apa-apa ya ngomong kayak gini ya. nggak apa-apa sih. Sebenarnya gue benci sih yang namanya korupsi. Benci, oke. Karena gini loh, ada salah satu kasus yang gue simpulkan sih. Kayak gini nih, Ya, menyimpulkan. menyimpulkan sendiri. Oke. Ya, menyimpulkan sendiri. Kayak gini nih, misalnya ada pengemis nih, mencuri roti di warung, harganya cuma 2.000, 1.000 doang. Itu dikeroyok massa. Apa kabar korupsi? Oh. Apa kabar mantan? Nah,
ini nih masalahnya nih. Kalau ada pencuri, menurut bro, Iya. yang nyuri di warung dikawet masuk. Itu. Padahal harganya itu cuma 1.000, 2.000 doang gitu. Tapi kalau ya, malah dapat kos-kosan bagus. Makasih ya. Malah kok enak. Gitu ya. Apa sih? Kedatangan bintang tamu yang ini. Tapi jujur Gen Z tuh paling berani bersuara sih sebenarnya. Iya. Ya. Oh ya, jadi gini, cuma sekedar itu. Gen Z itu memiliki 65 juta mata pilih Iya. dan bisa menentukan satu kemenangan presiden secara mutlak. Yes. Iya kan? Artinya benar kalau kata dulu Bung Karno berkata, apabila pemuda itu adalah harapan yang bisa sangat mengguncangkan dunia. Iya. Nah, masalahnya sekarang 10 pemuda joget K-pop deh. Kita nggak ikutan. nggak ikutan. Ikut-ikutan ya. Itu bukan golongan kami. Kita nggak ngomong K-popnya jelek, K-popnya bagus. Bagus. Tapi kita beda genre. Beda aja. Beda aja. Berbeda itu adalah tetap satu jua. Betul, Bineka Tunggal Ika. Tapi menurut kalian ketika anti korupsi itu diibaratkan sebagai mantan lah ya. Mantan apabila sudah punya catatan, artinya kalau kita pacaran ke depan ngapain pilih dia? Karena Iya. kenapa? Mungkin Udah pernah selingkuh. udah pernah selingkuh tuh. Iya. Korupsi loh sama Gen Z dibilang selingkuh. Iya. Gimana? Kan mencurangi masyarakat namanya. Mencurangi kalau masyarakat. sama. selingkuh dari apa yang dijanjikannya. Iya, betul. Itu jadi keywordnya tuh nanti Iya. tuh. Kata Gen Z, korupsi itu selingkuh. Ya. Itu keywordnya itu tuh. Nah, sebenarnya karena obrolan kita udah seru kayak gini, Kalian udah bilang tadi masalah pemimpin yang kalian idealnya seperti apa. Gimana kalau menurut kalian itu pandangan kalian bertiga lah. Bagaimana tentang pemimpin yang akan ke depan ini, kita butuh orang yang kalem kah, yang energik kah, yang muda kah, atau yang gimana? Tadi kan aku udah bilang ya, friendly ke semua, harus turun ke lapangan, ngecek semuanya bareng-bareng sama timnya, ngecek lapangan yang dibutuhkan apa, harus kasih fasilitas untuk anak muda biar lebih berkembang lagi, harus aktif sosmed juga. Aktif sosmed, artinya yang followernya banyak dong. Apa tuh? Enak ya? Wah, Siapa? waduh, kok saya offset ya? Saya kok offset sendiri. Kok saya offset ya? Lanjutin kan saya terus. Oke, nanti bisa kok bisa kali. Cerdas, harus mendukung UMKM yang mau berkembang juga. UMKM, oke. Artinya kalau itu kan artinya apa tentang membutuhkan Marketing apa? bukan marketing, membutuhkan stamina nggak sih? Stamina, Presiden? iya dong. Ya, betul. Enggak, tapi kan buat tinggal ini sosmed. Sosmednya. Iya, sosmed kan cuma sekarang mau nggak usah pakai rempong-rempong, pakai kamera yang gimana-gimana, pakai HP biasa juga, tolong di videoin, terus share ke yang mau dinaikin, tinggal ini post aja. Oh gitu. Nah, Itu siapa tuh yang ngelakuin kayak gitu kalau boleh tahu? Siapa? Siapa yang ngelakuin kayak gitu kalau boleh tahu? Ada deh. Nih. Tadi. Bener yang dikatain Firman tuh betul, yang dia bilang bener kan. Makanya yang saya bilang tadi tuh presiden yang mengikuti zaman. Jadi kalau dia bisa mengikuti zaman, dia punya kekreativitasan yang baik, dan dia tahu cara menggunakan sosial media yang baik. Benar, ya. Ya itu juga bisa membantu untuk Indonesia ke depannya. Mana tahu Kalau- Indonesia bisa jadi mantap ya kan. Kalau di kita namanya paid promote. apa itu? Paid promote tuh kayak untuk menaikin followers atau enggak pembeli. Oh Ya. gitu. Jadi kita kayak Promosi. endorse lah gitu. Oh di Endorse, endorse tapi kan dengan free. dengan free, Dengan free. cuma-cuma lah ya, dibantu lah ya. Dibantu. Nah, gua tanya nih, ini agak ngejurus. Sebelum kita simpulin,
obrolan kita yang sangat enak ini. Kira-kira usia yang paling pantas dan harapan kalian untuk jadi capres? Satu-satu, bro! Pokoknya 50-an ke atas lah. 50-an ke atas. Iya. 90 boleh dong? Oh jangan. Oh ya udah deh. 60 ke bawah dah. 60 ke bawah, oke. Bro! Ya itu yang gue bilang, pokoknya ya ibaratnya ya opa gua umur 70-an main HP nggak bisa, gimana tahu kabar Indonesia kalau ini bener bro. Jadi gini, Opa umur berapa? 70. 70. Gimana tadi kalau Dia aja mau nanya, kakak, ini gimana ya cara kirim kontak ke ini? Kirim kontak aja nggak tahu, ya kan? Jadi makanya harus ngikutin zaman. Itu sih yang penting. Oke. Itu yang penting. Oke. Jadi ya 50 ke ya 50 sampai 60 lah. 50 sampai 60. Yang masih bisa ngikutin zaman gitu, masih Oke. kreatif. Oke. Itu sih. Kalau bro sendiri, Kalau gua ya sama lah ya. Umur gua sekarang 22. Ya. Mungkin kita anggap itu bukan pacar lagi ya, sebagai papa. Jadi ya oke. mungkin ya 55 ke bawah mungkin 50. kita tuh masih bisa diskusi dengan secara sepemikiran. Kita harus satu server. Satu server masih bisa jalan bareng lah ya. Masih bisa nongkrong bareng. Sokin Pak. Kopi bareng nih Pak. Oke, jadi lebih baik dengan yang lebih supaya nggak dianggap opa-opa. Iya, betul. Supaya masih bisa satu frekuensi nongkrong bareng. Iya, betul. Dan masih bisa energik. Ya betul, paling penting energik sih. Oke. Pertanyaan terakhir dari gua. Banyak banget ya. Baik banget ya. Tadi kan 3 doang. Iya, ini 3 sih. Jadi pertanyaannya 3. Tapi ada ABC-nya bro. Pertanyaannya cuma 3. Tapi jawabannya banyak. Pertanyaan 1, abis itu dia ABC dulu. Pertanyaannya banyak. Cuma 3 sih. Lu pada keren banget, ya kan? Gak, tapi Oke. seru. Seru bercanda loh. Terakhir. Silakan dari bro dulu deh. Apa tuh? Harapan untuk pemimpin ke depannya, harapan dengan Indonesia yang lebih baik. Harapan untuk pemimpin kedepannya, semoga lebih peduli lagi sih sama masyarakat, lebih aktif lagi sama anak muda, karena anak muda itu zaman sekarang tuh paling penting buat kemajuan negara ya. Karena mereka itu adalah penerus bangsa gitu. Jadi gitu aja sih, sama ya itu, jangan banyak omong doang. Jangan banyak omong doang. Pemimpin adalah orang yang akan menjadi negara yang lebih baik. Oke, Bro. Kalau gua berharap pemimpin yang baru nanti ke depannya itu bisa membesarkan lebih besar lagi nama Indonesia dari sebelumnya, biar dikenal seluruh dunia. Wah, Indonesia nih ternyata negaranya wah banget loh gitu loh. Ya semoga nggak cuma omongan doang sih. Iya, itu. Jadi menjadi negara yang lebih wah dan lebih baik dari keseluruhannya. Oke. Terakhir. Jadi udah negara-negara mungkin yang aku harapin dari kesehatan masyarakatnya ya. Oke. Buat kalangan menengah ke bawah itu fasilitasnya harus dipercepat lagi lebih sedikit. Jangan kesini dulu, harus daftar dulu pagi, harus kesini lagi, harus kesini kan. Iya, itu ribet, cek kasian kontrol yang udah tua, kasihan Iya. harus gini. Mungkin fasilitasnya agak diperbagus dan dipercepat lagi sih untuk ke depan. Sistemnya. Birokrasinya lebih dipersingkat supaya lebih mendapat lebih mudah, biar setara sama asuransi yang paling tinggi. Oh, jadi Gua setuju sih. Ya. kalau itu. fasilitas negara itu bisa disetarakan dengan Harus. asuransi yang paling hebat Iya. sekalipun. Jadi Setuju sih. tinggal ini kasihan ya, harus daftar dulu, orang udah kayak mau kontrol capek gitu kan yang Buru tahu. Tapi itu pernah loh kejadian loh itu di Papua. Waduh. Nanti dulu, belum. Balik. soalnya gue yang nganterin nenek. Nganterin Nganterin nenek. nenek. Oke. Pernah. Itu pernah kejadian loh di Papua. Gue soalnya ngerasain sendiri bang. Iya, pernah. Agak greget gue nunggunya lama banget. Udah jam 7 pagi kok jam 3 gue berbalik ya. Itu udah dipeti duluan itu baru
artinya harapan kalian untuk Indonesia yang lebih baik, Iya. pelayanan negara yang lebih Iya. baik, pemimpin yang tidak hanya berkata dan lakukan semuanya dengan baik. Seperti itulah ya. Iya. Karena Indonesia adalah negara yang bakal menjadi negara yang hebat. Betul, harus. Bayangkan, saya mendatangkan 3 artis Indonesia saja yang sampai saat ini ada, belum lagi yang ada di backstage sana, itu juga banyak artis yang lagi nonton, ya kan? Dengan harapan-harapan mereka yang seperti ini. Terima kasih sudah datang. Terima kasih dengan obrolan serunya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ya. Kita di sini hanya menampilkan adalah pesona dari Gen Z dan pola pikir mereka tentang Indonesia, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Kita hanya mengedukasi. Dan berharap pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang sangat baik ke depannya. Tidak salah. Begitu? Betul. Dan Ya jangan kan? salah pilih aja. Jangan salah Soalnya pilih. Itu yang supir kita menuntun, mengantar kita 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan Biar lebih maju. lebih maju. Pemimpin yang mengantar kita menjadi nahkoda terhebat. Betul. Karena nenek Pilot moyangku, kita. enggak, nenek moyangku seorang pelaut, bukan seorang pilot. Kan nenek moyang. Iya, iya kagak ada juga. Satu-satunya pesawat kita juga belum jadi terbang tuh. Tapi ada loh. Ada. Ada yang dari siapa tuh? Yang buat nganterin ke pulau-pulau yang nggak Iya, bisa itu. iya. Apa namanya pesawatnya? Susu. Lupa lagi. Susu putih. Bukan yang dari mekaniknya orang Malang apa orang Solo gitu. Oh, ada. Ada. Aduh, gue lupa lagi nama pesawatnya apa. Pokoknya itu dia bisa mengantarkan ke suatu pulau yang nggak bisa dicapai ada pesawat lain. Udah jadi. Udah jadi. Udah waktu itu udah take off. Udah pernah dicobain Yang uji bikin orang terbang. Indonesia. Indonesia. Wow. Wey. Lupa namanya siapa. Pesawatnya apa tuh. Lu harus dikembangin tuh buat pemimpin Indonesia. Oh, Soalnya kan kita pesawat tuh siapa yang terakhir buat kan? Iya. Ya, abis itu apa lagi yang pesawat kita buat? ya yang kita buat adalah pesawat yang makmur. Iwan Fals. Pesawat tempur. Oke, kalau gitu terima kasih banget kedatangan kalian di Kopi Bareng Jo. Jujur aja.